Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagir Rasufi dengan NIM 41822010040. Saya di sini ingin mempresentasikan terkait tugas UTS yang diberikan oleh Bu Umni Salamah dan disusun oleh Muhammad Bagir Rasufi. Dan di sini ada yang pertama. Soal yang pertama saya disuruh jelaskan artikel pada link berikut ini, di mana artikel tersebut yang berisi attention is all you need. Yang dibahas artikel ini memperkenalkan transformer, model kecerdasan buatan yang bisa memahami dan menghasilkan bahasa manusia tanpa perlu urutan langkah seperti model lama RNN. Intinya, transformer memakai sistem perhatian attention untuk melihat bagian mana dari kalimat yang paling penting saat memproses kata. Mengapa penting? Sebelum transformer, komputer membaca teks kata demi kata seperti orang membaca perlahan satu huruf. Transformer mengubah itu. Ia bisa melihat seluruh kalimat sekaligus, lalu menilai bagian mana yang relevan. Hasilnya ini proses jauh lebih cepat, ada hasil lebih akurat, dan bisa belajar hubungan antar kata jarak jauh. Misalnya hubungan antara kata pertama dan terakhir dalam kalimat. Dan di sini ada cara kerjanya secara sederhana. Yang cara pertama ialah encoder membaca kalimat masukan, misalnya bahasa Inggris. Dan yang kedua ada decoder menghasilkan kalimat keluaran, misalnya bahasa Indonesia. Attention membantu, dan yang ketiga ada attention membantu model fokus pada kata-kata penting di setiap tahap penerjemahan. Contohnya saat menerjemahkan the cat sat on the mat, model tahu bahwa kata cat berhubungan dengan kucing dan mat dengan tikar. Dan di sini ada hasilnya. Model transformer mengalahkan semua metode lama pada tugas penerjemahan bahasa sambil melatih lebih cepat. Keberhasilan ini membuat transformer jadi dasar semua model AI modern seperti ChatGPT, BERT, DALL-E, Stable Diffusion. Dan di sini ada kesimpulannya, yaitu kesimpulannya transformer adalah terobosan besar yang mengubah cara komputer memahami dan membuat bahasa, gambar, atau suara. Ia bekerja dengan memperhatikan konteks, bukan sekedar menghafal urutan kata. Karena ide inilah, sekarang kita punya AI yang bisa menulis, berbicara, menggambar, dan berpikir layaknya manusia. Dan di sini ada soal yang kedua. Saya disuruh dalam arsitektur pembelajaran mendalam berikut ini ada bentuk kerugian pada link. Dari masing-masing kerugian di bawah ini, yaitu ada bagian A, probabilistic losses, regression losses, Hingis losses for maximum margin classification. Dan di sini saya disuruh jelaskan perwakilan satu kerugian dari soal A, satu kerugian dari soal B, dan satu lagi kerugian dari soal C. Dan di sini ada jawabannya. Di sini jawabannya yang soal kedua, saya mengambil binary cross entropy class. Apa itu binary cross entropy? Binary cross entropy adalah sebuah fungsi kerugian plus function yang digunakan ketika model melakukan klasifikasi dua kelas saja, misalnya ya atau tidak, spam atau bukan spam, kucing atau anjing. Fungsi ini mengukur seberapa jauh prediksi model dari label yang benar. Bagaimana cara kerjanya? Di sini ada model cara kerjanya. Yang pertama, model akan menghasilkan prediksi berupa probabilitas bahwa suatu sampel termasuk kelas 1 atau kelas ya. Yang kedua, ada label sebenarnya adalah O0 atau 1. Yang ketiga ada jika prediksi model saat dekat dengan label sebenarnya, yaitu kerugian kecil. Dan yang keempat, jika prediksi jauh dari label sebenarnya, kerugian besar. Kapan harus digunakannya? Kamu menggunakan binary cross entropy ketika hanya ada dua kelas yang dimodelkan,
Yang kedua ada output model berupa satu nilai probabilitas 0 hingga 1 untuk setiap sampel. Yang ketiga ada contoh aplikasi, contohnya mendeteksi apakah email ini spam atau bukan, mendeteksi apakah gambar berisi kucing atau bukan, dan sebagainya. Dan di sini ada catatan tambahan. Yang pertama ada parameter from logits. Jika model mengeluarkan nilai logit, bukan probabilitas langsung, maka from logits true. Dan yang kedua bisa juga digunakan label smoothing untuk melunakkan label agar model tidak terlalu yakin 100% terhadap kelas tertentu. Kadang membantu agar model lebih umum. Nah, di sini ada dan saya mengambil bagian B mean squared error class. Apa itu mean squared error atau yang disebut MSE? MSE adalah fungsi kerugian yang digunakan untuk masalah regresi, yaitu saat model kita mencoba memprediksi nilai kontinu, misalnya harga rumah, suhu, penjualan. Fungsi ini menghitung selisih antara nilai yang sebenarnya Y true dan nilai yang diprediksi Y pred, kemudian mengkuadratkan selisihnya dan akhirnya diambil rata-rata. Kenapa digunakan? MSE memperbesar kesalahan besar karena kita mengkuadratkan selisih. Artinya jika prediksi jauh dari nilai sebenarnya, kerugian jadi sangat tinggi. Ini memaksa model untuk mencoba tidak membuat kesalahan besar. Yang kedua ada umum, digunakan karena rumusnya sederhana dan cocok untuk banyak kasus regresi. Dan di sini ada catatan atau kekurangannya. Karena kuadrat, MSE sangat sensitif terhadap outlier, yaitu nilai yang sangat berbeda. Satu prediksi yang salah jauh bisa merusak nilai keseluruhannya. Dan yang kedua untuk kasus di mana outlier bukan hal penting. MSE bisa membuat model terlalu khawatir terhadap kesalahan besar, padahal itu hanya data dan anomali. Dan ini ada bagian C. Saya mengambil Hink class. Apa itu Hink loss? Hink loss adalah fungsi kerugian yang digunakan pada masalah klasifikasi biner, di mana kita ingin model tidak hanya benar, tetapi juga membuat keputusan yang jelas dan yakin dengan margin yang bagus antara dua kelas. Bagaimana cara kerjanya? Label sebenarnya Y true harus berupa min 1 atau plus 1. Jika model menggunakan label jenis 0 atau 1, sistem akan mengonversinya ke min 1 atau plus 1. Prediksi model Y pred mengembalikan skor, bukan probabilitas. Dan yang ketiga ada jika hasil prediksi benar dan jauh dari batas margin, yaitu produk. Y true, Y pred, dan ini contoh-contoh prediksi benar dan jauh dari batas. Jika prediksi salah atau terlalu dekat batas, loss, dan bertambah besar sesuai seberapa kurang yakin prediksi itu. Kapan kita gunakan? Gunakan hang loss ketika ada dua kelas, min 1 dan plus 1, yang ingin dipisahkan dengan margin. Dan yang kedua, kita ingin model tidak hanya benar, tetapi juga mempunyai jarak atau kejelasan yang cukup antara kelas-kelas. Dan di sini ada contoh model yang bekerja seperti support vector machine SVM atau sistem klasifikasi margin maksimal lainnya. Dan di sini ada catatan tambahannya, Hink loss tidak menghasilkan probabilitas seperti fungsi kerugian cross entropy. Jadi jika kita butuh output sebagai probabilitas, misalnya untuk interpretasi atau thresholding, mungkin Hink bukan pilihan utama karena produk Y true, Y predi. Dan di sini untuk loss 0, prediksi yang benar tapi hanya sedikit di atas batas, akan tetapi memberi loss sedikit. Ini mendorong model agar lebih yakin, bukan hanya benar. Pastikan label sesuai format min 1 tanda kurung min 1 atau plus 1 tanda kurung. Ketika menggunakan fungsi ini dikeras atau TensorFlow. Dan di sini ada soal ketiga, yaitu soalnya
Jawab dan jelaskan dengan menggunakan teknik pencarian chain of thought. Sebuah toko buku menjual 650 buku dalam 1 bulan. Dari jumlah tersebut 25% adalah buku fiksi dan 35% adalah buku non-fiksi. Sisanya adalah buku pelajaran. Berapa banyak buku pelajaran yang terjual pada bulan itu? Dan di sini ada dan sini saya menjawab, hitung persentase buku pelajaran. Pertama, kita tentukan persentase buku pelajaran yang terjual. Jumlah persentase semua jenis buku harus 100%. Yang pertama, persentase fiksi 20 ya ada 25%, persentase non fiksi ada 35%. Dan di sini total persentase fiksi dan non fiksi 50% ditambah 35% yaitu 60%. Persentase buku pelajaran 100% dikurang 60% jadi 40%. Hitung jumlah buku pelajaran. Selanjutnya kita menggunakan persentase buku pelajaran 40% dan kalikan dengan total buku yang terjual 650 buku untuk mendapatkan jumlah buku pelajaran. Total buku terjual 650 buku. Jumlah buku pelajaran 40% dari 650. Perhitungan 4/100 kali 650, 4/10 kali 650, 4 kali 65. Di sini 4 kali 60 sama dengan 240 dan 4 kali 50 sama dengan 20. 240 ditambah 20 jadi total semuanya 260 buku. Hasil akhir jumlah buku pelajaran yang terjual pada bulan itu adalah 260 buku. 260 buku. Dan di sini ada soal keempat, yaitu soal keempat, sebutkan minimal 3 alat visualisasi data AI yang ada saat ini, kemudian jelaskan isi fitur-fiturnya dan apa perbedaannya dari 3 alat tersebut yang sudah Anda jelaskan. Dan di sini saya menjawab satu, table dengan Ancient AI atau yang disebut Salesforce. Fitur utamanya yaitu yang pertama, data visualization otomatis menggunakan AI powered suggestion untuk memilih jenis grafik terbaik sesuai data. Dan yang kedua ada Ask Data atau yang disebut natural language query. Pengguna bisa mengetik pertanyaan seperti tampilkan tren penjualan tahun ini dan table langsung membuat visualisasinya. Dan yang ketiga ada forecasting and predictive modeling. Ditenagai Einstein AI untuk menganalisis tren dan memprediksi hasil masa depan. Dan yang keempat ada integrasi data besar terhubung langsung ke berbagai sumber data Excel seperti Excel, SQL, Google Sheet, dan BigQuery. Di sini ada kelebihannya masing-masing, yaitu kelebihannya yang pertama, ramah bagi pengguna non teknis, dapat mengotomatisasi insight tanpa coding. Dan yang kedua, Power BI dengan Copilot atau yang disebut Microsoft. Fitur utamanya adalah Copilot. Yang pertama, Copilot AI Assistant mengubah prompt teks menjadi visualisasi secara otomatis. Dan yang kedua ada Insight Generation, menganalisis pola dan anomali data dengan AI Powered Insight. Dan yang ketiga ada integrasi dengan Excel dan Azure. Sinkronisasi langsung dengan produk Microsoft lain. Dan yang keempat ada Natural Language Q&A, yaitu pengguna dapat menanyakan pertanyaan langsung seperti berapa total pendapatan bulan lalu dan AI menjawab dengan grafik. Kelebihan, dan di sini ada kelebihannya lagi, yaitu yang pertama terintegrasi penuh dalam ekosistem Microsoft, dan yang kedua sangat cocok untuk analisis bisnis real time. Dan yang ketiga ada Google Locker Studio. Dulu Google Data Studio plus Gemini AI. Fitur utama yang pertama ada AI Insight and Smart Suggestion. Gemini atau yang disebut AI Google membantu menemukan pola data secara otomatis. Dan yang kedua ada visualisasi dinamis, yaitu membuat grafik interaktif dengan drag and drop.
Dan yang ketiga ada integrasi dengan BigQuery, Sheet, dan Google Analytics. Dan yang keempat ada data blending and real time dashboard, dapat menggabungkan banyak sumber data dan menampilkan hasil secara real time. Dan di sini ada kelebihan yang pertama gratis dan berbasis web, dan yang kedua cocok untuk laporan interaktif dan kolaborasi tim. Dan itu jawaban saya mengenai tugas UTS matkul generatif AI. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.